Halo dunia, terutama dunia buku. Salam sehat, salam prima. Kita jumpa lagi. Jangan lupa selalu baca buku di tengah kesulitan dan kesibukan Anda. Kali ini buku yang kita review adalah buku drama. Semakin banyak drama politik kita lihat akhir-akhir ini kan. Semoga buku drama ini bisa menjadi cermin dan realitas harapan rakyat, bukan sekedar drama air mata para politisi di tengah kehidupan rakyat yang semakin sulit dan terhimpit oleh keserakahan para oligark. Bukunya ini Mahkamah, sebuah pengadilan hati nurani, karya Asrul Sani, diterbitkan oleh Sanggar Pelakon Jakarta, cetakan kedua tahun 2007. Penerbitan kembali buku naskah drama ini juga dilengkapi dengan pementasan ulang lakon ini Taman Ismail Marzuki pada tahun 2007 bulan Maret oleh Sanggar Pelakon yang dipimpin Mutiara Sani, yang kita kenal juga istri almarhum Asrul Sani. Sebelumnya juga pernah ditayangkan di TVRI tahun 1984, kemudian dipertunjukkan di Gedung Kesenian Jakarta pada tahun 1988. Asrul Sani bersama Khairil Anwar dan Rifai Apin dengan kumpulan sajak Tiga Menguak Takdir adalah nama-nama yang populer dalam pelajaran sastra kita. Mereka dikenal sebagai sastrawan angkatan 45 dengan kepiawaian masing-masing, di samping tentu saja pilihan alur dan tendensi politik yang berbeda. Khairil Anwar kita kenal dengan kejalangannya mendekati anarkis, mati muda karena sakit 28 April 1949 di Jakarta. Sementara Rifai Apin dengan gaya revolusioner tak bernasib baik di bawah Orde Baru, meninggal di Jakarta 22 Mei 1995. Hanya Asrul Sani yang menemukan hidupnya terus berlanjut menyaksikan tumbangnya kediktaturan Orde Baru dan sempat menghirup udara reformasi. Asrul Sani meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 karena sakit. Kita menyadari pada masa sekarang bangsa ini pun masih dipenuhi dengan luka-luka batin yang mendalam karena kasus-kasus pelanggaran HAM, hak asasi manusia, yang menuntut penyelesaian secara adil dan bermartabat yang dapat memanusiakan para korban ketidakadilan. Buku Mahkamah ini sebagai sebuah pengadilan hati nurani menemukan ladangnya yang subur, yakni kegelisahan bangsa dan rakyat bagaimana mesti menyelesaikan tragedi-tragedi kemanusiaan yang menyeruak di panggung kehidupan rakyat Indonesia. Pelanggaran HAM silih berganti seperti tak kunjung berhenti dalam berbagai kasus, terutama kasus agraria. Rakyat kecil menangis ketika tanah penghidupannya direbut paksa untuk kepentingan pembangunan atau perkebunan yang rata-rata menjadi milik para oligarki. Beban ini pun masih harus ditambah dengan kemiskinan karena tak ada lapangan kerja, buruknya kesehatan masyarakat, serta turunnya derajat kesejahteraan yang tak dapat ditanggung, yang mengakibatkan tingkat depresi, bunuh diri, pelacuran, dan kriminalitas meningkat. Hati nurani siapakah yang harus dituntut bertanggung jawab untuk semua ini, yang mau tak mau juga merupakan pembunuhan massal? Karena alasan ini semua, layaklah bila kita berbesar hati
membaca, bahkan kalau ada yang bisa memintaskan, kita menonton pemintasannya ulang. Sekali lagi, membaca Mahkamah, sebuah pengadilan hati nurani. Mahkamah, sebuah pengadilan hati nurani, paling tidak dapat memberikan cermin bagi wajah buruk penguasa, pemerintah, dan kekuasaan yang tak adil dan tak sanggup menjalankan keadilan bagi kemanusiaan. Hati nurani yang tercabik-cabik tentu tak dapat menghindar dari kejahatan rasa bersalah sepanjang hidupnya. Pun ada juga contoh dan cerita orang-orang mengaku bersalah dan meminta maaf atas tindakan masa lalu yang melanggar HAM, baik secara pribadi atau sesuai iman keagamaan yang dianut. Namun yang perlu dicatat di sini, ukuran pengadilan hati nurani menjadi sangat subjektif. Ukurannya adalah kejujuran. Kejujuran hati siapa yang tahu, kecuali dirinya sendiri. Berharap ada pengadilan lain yang menyelesaikan dan menuntaskannya tentu juga tak bijak dan tidak adil. Sebab rakyat hidup di dunia ini, kini dan di sini, sebagai orang-orang yang dikuasai dan diperintah. Sistem yang dapat dan sanggup mengadilkanlah yang harus terus dicari dan ditegakkan. Pelajaran inilah yang dapat dipetik dari buku Mahkamah, sebuah pengadilan hati nurani. Bagi para pemegang kekuasaan yang masih hidup, ini adalah inspirasi untuk bertindak benar dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tentu kasus-kasus pelanggaran HAM yang menuntut hati nurani ini tak akan dipetieskan dan tak akan dilupakan dan dibiarkan waktu menyelesaikan sendiri. Walau toh semua orang akan mati. Karena tindakan seperti itu tak akan pernah mendewasakan kita sebagai bangsa dan warga negara. Kegamangan ini pula yang tercermin dalam buku Mahkamah, sebuah pengadilan hati nurani. Bila merujuk pada setting politik dan peristiwa yang dijadikan sumber kegelisahan dan pertengkaran nurani Mayor Saiful Bahri, yakni peristiwa Madiun. Di samping tuduhan-tuduhan cinta segitiga, memperebutkan murni yang untuk sekarang terasa klise atau kuno, menganggap perempuan tak punya jalan pikiran sendiri, pasif menjadi barang rebutan, halaman 49-50. Dalam hal ini, Asrul Sani melalui Mahkamah memberikan penilaian lain dalam memandang kasus Madiun. Hukuman mati yang diberikan kepada Kapten Anwar karena menolak terlibat dalam perang yang dianggapnya sebagai perang saudara adalah persoalan prinsip. Dari sudut Kapten Anwar, kasus Madiun dalam hal ini diletakkan dalam kerangka lebih besar, yaitu persatuan dan menolak keharusan sesama bangsa berperang. Bukankah lebih baik bersama menghadapi kolonialisme Belanda yang kapan saja siap datang menyerang? Begitu pula bagi Mayor Saiful Bahri, tindakan Kapten Anwar adalah desertir. Karenanya harus dihukum mati demi menjaga keutuhan dan militansi pasukan Mayor Saiful Bahri. Mayor Saiful Bahri sendiri menjalankan tugas dari atasan. Dengan begitu kebenaran diserahkan atau menjadi persoalan hati nurani. Keduanya adalah sahabat, selayaknya saudara kandung, dan tak menganggap salah atas peristiwa hukuman mati yang dijatuhkan. Peristiwa ini seperti tragedi persahabatan yang kalah
ambyar oleh kekuatan di luarnya. Dan penilaian kasus Madiun itu sendiri menjadi tidak dipentingkan, mengambang. Pengadilan hati nurani tak cukup menyembuhkan, karena Saiful Bahri yang kini menjadi hakim bagi dirinya sendiri terhadap peristiwa penjatuhan hukuman mati terhadap sahabatnya itu pun tak sanggup mengadili diri sendiri dan menyerahkan pada hakim yang tertinggi yang maha mengetahui. Barangkali kegamangan terhadap peristiwa-peristiwa kunci yang menyangkut perjalanan sejarah bangsa ini akan terus melanda dan terus menjadi batu sandungan kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Kita tak dapat berharap dari situasi seperti ini untuk bergerak maju menjadi bangsa modern, adil, dan makmur. Menyelesaikan semua kasus kemanusiaan secara demokratik yang tak melukai hati nurani kemanusiaan adalah tugas mendesak bangsa ini juga. Kebesaran sebagai bangsa yang pernah ada tampak hanya sebagai kenangan saja, sementara kita terus terpuruk menjadi kuli bagi bangsa lain dan tak sanggup menyembuhkan luka-luka batin rakyat. Pada Tugu Tani di Jakarta dipahatkan kata-kata Bung Karno, hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Dan pahlawan-pahlawan bangsa ini yang bergerak memerdekakan negeri ini dari kolonialisme Belanda tentu tak hanya dari satu sumber dan satu aliran. Pengadilan hati nurani tentu berlaku di sini dan kini. Rahayu, selamat dunia.